Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Siang Pak. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik. Ada kami baik. Oke ibu-ibu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah hadir di tempat ini Bu, dalam rangka pertemuan kita. Jadi pertemuan kelompok. Jadi karena dalam masa pandemi ini atau corona Bu ya, jadi harus jaga jarak, harus menggunakan masker. Ya. Jadi tidak seperti pertemuan-pertemuan yang lalu lagi. Jadi kita ini harus mengikuti arahan pemerintah, jaga jarak, pakai masker. Nah, ibu-ibu masih ingat dengan materi sebelumnya? Ya, Materi bulan lalu yang sudah saya jelaskan? masih Pak. Jadi materi apa itu ibu-ibu? Diare, kesehatan. Jadi oke, jadi kesehatan bagi ibu hamil. Itu materi kita ibu-ibu. Jadi harus ingat. Jadi semangat ibu-ibu semua ini. Semangat. Wah, lumayan banyak yang hadir ya Bu. Jadi masuk Ji bagaimana ini? Langsung aja mantap. Iya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah masuk. Hanya tidak banyak. Tidak banyak. Begitu memang ibu, tidak banyak. Kenapa tidak seperti Jadi- biasa sekalian diterima? Tidak bisa karena kan ini masalah pandemi ini Bu. Jadi 1 bulan 1 kali diterima. Tidak sama dulu 3 bulan 1 kali. Oke. Jadi ibu-ibu kita bahas ya. Jadi pertemuan ini kita bahas tentang kesakitan pada anak yang menyebabkan gangguan gizi dan cara mencegah serta penanggulangannya. Jadi masalah gangguan gizi ibu-ibu. Pernah saya tanya dulu ibu-ibu, di rumahnya anaknya pernah sakit? Pernah Pernah Pak, Sakit apa? sakit diare. kecingan, Kita ya sakit apa ibu? kecingan, Kucingan. Kita ya sakit apa ibu? mencuri. Mencret. Iya. Sakit perut. Kalau penyakit diare ibu, pernah gak kena anak tak? Yang mana itu dibilang diare Pak? Nggak aku tahu Ki. Diare. Ada yang bisa jelaskan apa? Ada yang tahu yang mana itu bilang diare? Ya, seperti sangat diare. Dia sakit tete joli-joli. Ah, ya atau di sana bu. Ya atau kita tai joli-joli. Bayi rusun je peluk nah. Ya atau di sana diare. Oh, itu yang aku tahu Pak. Kalau cacingan ibu, pernah gak cacingan anak tak? Pernah. Atau di sana bitukang? Itu kan. Iya gitu. Dan sudah perlu uli. Ah iya cacingan toh. Ah ya atau di sana malaria ya. Otai ya tenar waktu kita malaria. Karena ini penyakit malaria. Khusus di daerah anu ji tertentu ji seperti daerah Papua. Jadi kalau di sini kita ya alhamdulillah terhindar jadi. Tapi perlu juga waspada kalau malaria itu karena di sini kan juga banyak nyamuk. Sempat ada salah jenis juga demam berdarah kan sama ji. Nah jadi ini yang kan ini nanti saya mau bahas ibu masalah kesehatan. Jadi yang pertama tadi yang saya tanyakan itu masalah penyakit diare. Nah, karena banyak ibu yang tidak tahu apa itu dibilang diare. Nah ini dibilang penyakit diare itu buang air besar, encer atau berupa air saja dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Ya kan betul di sana joli-joli. Iya itu yang kita taruh. Oh, Itu dibilang diare. Bagaimana caranya mengobati itu diare bu? Tidak tahu. Dia ke kami juga kampung. Kalau kita di kampung hanya makan daun jambu. Dan jambu, ada lain caranya.
Bagaimana caranya? Terus aku ke obat aku di puskesmas. Nah, di sini Bu ada beberapa cara. Bagaimana cara mencegah penyakit diare? Yang pertama itu ada dibilang obat, dibilang oralit. Pernah dengar Ibu? Dibilang oralit. Oh pernah Pak, Kiki. Nah, itu oralit itu obat yang biasa ditaruh sejenis cairan yang ditaruh di gelas baru diminum anak-anak tak. Nah, yang kedua ini segera bawa ke fasilitas kesehatan. Jadi kalau ada nih gejala diare anak tak, ada baiknya itu kita bawa saja ke rumah sakit. Kalau memang tidak kita tahu nih bagaimana cara penyembuhannya, karena ke dokter tuh nih sengasan tuh. Nah, yang ketiga cegah diare dengan memperhatikan gizi anak. Seperti makanannya itu Ibu, jangan sembarang kasih makanan anak tak. Kalau sembarang itu begitu nih diare menceri. Jadi kebersihannya makanan tak, sebelum dikasih dibingkangi makanan anak tak, cuci tangan tak dulu. Jangan langsung ngani. Karena itu biasa namakan anak tak, ikut tomi itu kuma masuk. Nah, mata gitu pia nala kali. Pada memang tuh kita itu oke, tua pak guru anak tak. Ini lagi menjaga kebersihan peralatan makan dan minum. Seperti itu gelasnya, piringnya, sendoknya harus bersih semua ibu-ibu. Tidak boleh itu kotor, sudah ini dipakai kita kasih lagi anak tanya. Tidak boleh itu. Jadi selanjutnya minum air yang sudah dimasak hingga mendidih. Harus air yang bersih yang sudah dimasak sampai mendidih. Daun sembarang lain tabengnya anak tak. Kalau air biasa tuh oke. Tetap perhatikan tak bami itu aja bubung tak ini anak tak pak ini tamu lah. Mahal itu air aqua, sulit lina. Begini Bu, kalau ada itu dikasih gini uang ini gunakan untuk keperluan tak. Ini lagi minum air yang sudah ya serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Perhatikan toh anak tak suai merajing daun makutu minjo. Kebersihannya tuh anak tak jaga. Lingkungannya duka. Perhatikan ke manjil maningon-ningoi. Do bingi sembarang paningon nama rota. Itu ya Bu. Selanjutnya cacingan. Ini Bu yang tadi saya bahas cacingnya. Cacingan adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak. Disebut cuci tangan sebelum menyusui, harus juga cuci tangan sebelum memberi makan bayi balita juga. Itu harus juga cuci tangan Ibu. Sesudah buang air besar, buang air kecil juga harus cuci tangan. Dan terakhir sesudah memegang hewan atau unggas. Ini saya kasih contoh bagaimana dibilang jamban yang sehat. Yang pertama itu tidak mencemari sumber air bersih. Paling sedikit berjarak 10 meter dari sumur. Usahakan itu kalau mungkin ada jamban yang sehat, jangan kasih dekai sama sumur tak Ibu. Karena itu tercemar masuk di sumur tak, baru kita pakai nih mandi, otomatis tidak sehat nih itu. Yang kedua, tersedia air bersih, harus ada air bersih. Jadi dekat jamban tak itu atau tempat berata ada air bersih di situ dekatnya. Kalau air pam Bersih kita masuk bersih gitu. Yang selanjutnya tersedia kloset yang bersih. Ada kloset harus bersih tuh klosetnya. Tidak bau dan nyaman digunakan. Usahakan itu WC tak jangki bau. Bau singi rakang. Supaya nyaman enak kita rasa masuk kamar mandi. Tersedia tempat cuci tangan yang memadai, jadi harus ada tempat cuci tangannya.
tetap kering. Jadi itu WC harus kering, jangan basah terus. Memiliki ventilasi atau ada jendelanya tuh di atas tempat cahayanya masuk udara. Ini, iya, ada ini sedikit pesan untuk menjaga kesehatan ya ibu. Jadi harus kita terapkan di rumah. Jangan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, keluarga menjadi tidak mudah sakit, anak tumbuh sehat dan cerdas. Yaitu Macam. jadi cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dengan sabun. Harus ingat itu. Yang pertama, menjaga kualitas sumber air yang akan digunakan untuk minum. Harus bersih itu air yang harus kita minum. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalau ada sampah di rumah, jangan sembarang dibuang. Jangan sembarang buang di sungai, karena orang biasa kalau di sungai itu pakai mandi anak orang itu baru. Yang usahakan itu sampah tak kita, misalnya kalau di rumah tidak ada tempat pembuangan sampah, itu gali saja tanah baru kasih masuk di situ. Biasakan buang air besar di jamban sehat. Buatlah jamban keluarga. Yang terakhir, gunakan KIS atau BPJS untuk mengakses layanan kesehatan. Oke, ibu-ibu. Nah, itu saja tadi yang saya jelaskan. Jadi mungkin sampai sini saja pertemuan kita pada kali ini. Jadi kita lanjut nanti. Jadi usahakan ini saya jelaskan Bu, kita terapkan di rumah. Insya Allah. Iya pale Bu, pada itu minggu depan bulan depan kita lanjut lagi pertemuan berikutnya. Anak Pak. Iya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.